teman-teman semuanya, selamat kembali berjumpa di tim podcast Pri. Kali ini senang sekali, kali ini kita spesial bersama dengan teman aku yang sudah warawiri juga di dunia hiburan, entrepreneur muda juga. Ada Faisal Tasan, tepuk tangan. Benar gak sih Faisal Tasan atau Tasan? Tasan. Oke, Ical gimana kabarnya? Baik. Baik, Faisal hari ini keren ya. Ini pakai topi, pakai kita pakai hem ini. Nyantai-nyantai aja. Ini gitu. kayak abang-abang tuh. Kurang ini warnanya seharusnya hitam putih. Iya, minta tolong wardrobe. Nah teman-teman semuanya, hari ini aku spesial banget mendatangkan requestan dari teman-teman semuanya yang sudah request di kolom tim podcast Pri, yang itu secara tersembunyi. Oh, Tolong, gitu? Okay. Iya, jadi yang datang ke sini itu adalah orang-orang pilihan. Oke, baik. Gitu. Maunya. Berarti Faisal. saya ini DM Pri ancak ini. Enggak, bukan Faisalnya yang minta, tapi gitu. teman-teman yang ada di luar mau dong tanya tentang kehidupan dan juga kegiatan dari Kak Faisal Tasan BCC gitu. Yang lebih dikenal tuh BCC. Iya, betul. Gitu. Faisal Tasan kalau di masa-masa akhir-akhir ini kegiatannya apa aja nih? Kalau Teman-teman mungkin mau tahu. kegiatan akhir-akhir ini itu apa ya? Saya kan sebenarnya basicnya itu wedding ya. Wedding, siap. Wedding organize. Hmm. Cuman memang sebelum ke wedding itu saya terjun ke dunia perhotelan. Perhotelan tuh. Nah. Yang nggak tahu, jadi Kak Faisal itu bukan cuman di bagian wedding organizer aja, Ya. tapi sebelumnya di dunia perhotelan juga. Dunia Di dunia perhotelan. perhotelan lebih tepatnya Di bagian marketing komunikasi, Hmm. terus itu di Aquarius Boutique Hotel. Tidak diragukan lagi untuk masalah skill public speaking ya teman-teman semua ya. Iya, Setelah itu dan juga kita dulu sempat satu manajemen juga ya Kak Priya dulu. Yang mana tuh, Kak? Oh, sudah lupa. oh iya, ingat di salah satu wadah ya. Iya, salah satu wadah yang juga. memberikan kita banyak pengalaman ya Kak Ical ya. Banyak banget. Tepuk tangan satu kali lagi untuk terima kasih. Sensor ya. Terima kasih Mbak Niken. Ya betul. Terima kasih Siapa lagi? Mbak Niken, Absen. Mas Uda, Bang Ulin, Kak Neni Maria, Ya, sip. Kak Keren. Rere. Oke. Banyak lagi. Oh, banyak ya. Nah, nanti akan ada nama-nama di bawah ini. Oke, baik. Say thanks dari Pri dan Ical. Gitu. Lanjut, Cal. Dan juga sebagai penyiar radio. Penyiar radio juga. Luar biasa anak muda ini ya. Jadi terjun dari dunia entertain itu dari awal dulu radio, habis itu masuk TV, setelah itu baru kerja di Aquarius dan terjun di wedding organize. Luar biasa teman-teman semuanya. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu, Faisal ini juga asal mula kegiatan yang dilakukan itu adalah seorang penyiar radio. Ya. Sampai dan sekarang ya. Kalau sekarang udah enggak, cuman saya pribadi itu ada bikin yang namanya hobi ya. Jadi harus menyalurkan hobi itu sendiri. Jadi ada di Anchor FM. Wow. Di sana ada podcast yaitu Suara Mimpi. Cuman itu masih baru banget terbentuk. Jadi mau dibikin arahnya nih mau kemana. Jadi setiap kali orang mendengarkan apa sih yang didengarkan di Suara Mimpi ini. Nah, jadi suaranya enak ya Kak Ical ya. Enggak kayak aku gitu ya teman-teman semuanya. Terus ya Suara Mimpi ini nanti jatuhnya buat yang nggak bisa tidur atau mungkin perlu motivasi atau masukan atau apa, nanti mungkin bisa di sana semua. Dan baru ada 3. Oke, jadi lebih tepatnya lebih ke memberikan ini Ical ya. Memberikan ruang untuk teman-teman semuanya yang mungkin sudah bosan dengan visual. Betul. Jadi lebih ke menyajikan hal-hal yang sifatnya baik di bidang audio. Karena kita harus menyebarkan hal-hal positif. Tuh kali tepuk tangan untuk Faisal. Jadi kalau nggak bisa tidur bisa dengarkan ini enak loh. Tapi kalau yang kerasukan kayak bapak ini bisa nggak itu dengar suaranya? Kerasukan gimana ya? Kerasukan dari dunia lain gitu tuh. Bisa nggak tuh kira-kira? Waduh, mungkin akan ada, tapi nanti Priyanto jadi tumbal. Boleh. Boleh. Ada kok di belakang. Deket-deket kolam di belakang. Bercanda ya. Mohon maaf. Nah, jadi dulu ceritanya Kak Faisal ada begitu banyak kegiatan yang dilaksanakannya. Jadi penyiar radio juga, sekarang juga kerja di dunia perhotelan, dan yang paling terkenal dan juga mungkin banyak nih yang mau dekat sama Kak Ical. Kenapa mau dekat? Karena beliau ini tuh pemilik wedding organizer gitu, salah satu WO ya. Jadi banyak yang deketin nggak? Jujur. Pasti banyak yang kayak mau PDKT, mau gabung gitu, yang awalnya dulu kayak cuek-cuek sekarang. Jujur nggak?
ada beberapa. Sebutkan namanya. Nggak boleh lah, Pak. Jangan. Ada memang beberapa, cuman ya kita kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kita mau menyikapinya seperti apa? Apakah entah itu positif atau sebaliknya, ya kita tergantung di kita aja lagi untuk menyaringnya. Oh ini bisa, oke monggo. Oh ini nanti dulu. Oh ya udah boleh nanti. Duh enak banget ya. Kak Ical tuh ngomong adem gitu ya, santai. Emang pembawaan dari kecil tuh emang santai gini ya Kak Ical ya? Kalau dibilang santai sih sebenarnya enggak, Kapri ya. Aku tuh sebenarnya gugupan orangnya. Aduh enak Gugupan banget. orangnya. Ngomongnya tuh santai, bener nggak? Santai, tertata rapi gitu ya. Enggak, kameranya ini langsung bisa gerak sendiri, Kapri. Wow, robot. Iya, jadi nggak perlu tenaga manusia lagi. Jadi gitu ya Kak Ical ya. Jadi santai, memang tergantung kita aja gitu. Tapi merasakan juga bahwa ada perubahan ketika Kak Ical sebagai seorang pelaku di dunia perwedingan gitu. Kalau dibilang perubahan, ya sangat-sangat sekali. Apalagi pada saat yang memang jadwalnya untuk para klien itu sudah menikah, harus terpaksa diunduh ke bulan-bulan yang tidak tahu kapan yang akan berakhir di masa pandemik ini. Oke. Gitu sih. Cuman beberapa memang sebelum ditutupnya untuk acara wedding, saya sendiri sempat melaksanakan itu di akhir Di bulan mepet-mepet itu ya. Di akhir bulan Maret, dan itu memang kondisinya yang saya rasakan itu adalah tamu sepi. Gugup juga ya Kak? Gugup juga. Harus menyediakan kita konsultasi ke klien, harus ada hand sanitizer, harus ada buat cuci tangan segala macam, sampai sarung tangan, sampai memang masker. Ribet juga ya Kak ya? Iya ribet, dan foto pun pada saat itu kita tidak ada foto. Tidak ada foto karena mengurangi hal-hal yang memang tidak diinginkan. Betul. Jadi lebih ke to the point aja ya. To the point, iya. Karena pada saat itu baru 1 atau 2 orang yang dinyatakan. Oke. 1-2 orang. Tapi tetap aja di dalam diri itu ada kayak deg-degan dan segala macam gitu ya. Takut, jujur takut. Kita kayak seperti mengorbankan sesuatu yang memang aduh ini bagaimana ya, lanjut apa tidak. Tapi karena memang niatan dari kita itu adalah membantu, ya kita ikuti aturan yang memang sudah diinfokan, memakai masker, cuci tangan, hand sanitizer. Insya Allah itu semua mudah-mudahan sih tidak dalam artian terhindar lah dari itu semua. Aman gitu Kak ya? Aman. Oke, itu tuh. Jadi penjelasan sedikit lebar mengenai dunia perwedingan sebelum epic masuk virus corona di Indonesia pada saat ini ya. Iya. Oke, ini podcast ini memang ngalur ngidul Kak Ical. Jadi dari atas turun lagi ke bawah. Nah sebelum kita panjang lebar membahas lagi lanjutan mengenai dunia perwedingan tadi, ini nih menitip pertanyaan dari teman-teman yang ada di rumah semua nih. Mau tanya nih Kak Ical tuh sebenarnya orang apa sih Kak? Maksudnya orang apa gimana nih? Kelahiran mana dan keturunan apa gitu. Oke, kalau dibilang orang apa, saya sendiri orang Indonesia. Pasti bukan orang Korea ya? Bukan kakak, kalau orang Korea saya oplas dulu. Banyak biaya lagi. Orang Indonesia. Orang Indonesia, lahirnya di Palangkaraya. Oh sudah Palangkaraya? Lahirnya di Palangkaraya, ibu itu orang Banjarmasin. Banjar. Kalau bapak sendiri itu orang Seruyan. Tuh, berarti bisa kita ambil kesimpulan Kak Ical ini blasteran ya antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, betul ya? Masih satu Kalimantan. Iya, pantas kayak ada sedikit lebih ke arah selatan dikit gitu ya. Gitu. Oke, baik. Kak Ical setelah itu waktu saya ingat ini kita mencoba untuk mengingat nostalgia tentang kehidupan Kak Ical long time ago. Dulu bersekolah di mana? SD, SMP, SMA? SD itu yang di Jalan Tamrin, kalau dulu namanya SD Langkai 12, sempat berubah jadi SD Menteng 4, setelah itu SD Menteng 6 kalau nggak salah. Masih ingat ya? Iya, biasa. Masih ingat, dan momen-momennya masih ingat semua. Oke, momen yang di SD nih ya, kita ngomong SD dulu. Momen yang tidak terlupakan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Momen yang tidak terlupakan yaitu memalukan sih sebenarnya, tapi anak kecil ya. Iya, anak kecil. Dimaklumi aja. Pada saat itu masih kelas 1 apa kelas 2 gitu. Masih ingat. Iya, masih kelas 1 atau kelas 2. Pintar, luar biasa beliau ini ya. Daya ingatnya bagus. Itu sempat
celana sama memang pada saat itu perjalanan menuju ke kantor pulang bapak kan ke situ di hotel di Danang Tiang itu. Oke. Jadi sempat ini di jalan saking keburunya Itu nya di celana kah atau stop kah atau seperti itu? Ini harus spesifik nih. Lari-lari karena nggak kuat ya udahlah ya. Ya mau gimana lagi. Tapi nggak apa-apa sih, lumrah. Cuman kalau aku nggak pernah sampai di sekolah kak, aku di rumah. Ya itu kaki nggak maunya di sekolahan. WC-nya kotor ya? Ya, Nggak apa-apa sih, wajar lah, wajar. Jadi terjadilah hal yang tidak diinginkan itu ya. Betul sekali. Sampai di kantor orang tua marah nggak? Ya nggak marah soalnya anak kecil ya. Nah, kalau sekarang mungkin kena gebukin ya. Malu kali Pak. Masa iya nggak bisa mikir. Kalau sekarang pegang batu Pak. Oh iya, pegang batu ya, simpan di ini ya. Iya. Luar biasa ya. Itu salah satu momen yang memalukan tapi selalu memorable diingatan, kurang lebih gitu kayak gitu ya. Dan juga yang masih diingat itu adalah sempat makan sate, habis itu cucuk pentol, itu harga 500 sampai 1000 itu dapat. Emang kalau ingat zaman-zaman dulu tuh asik kak ya? Asik. Permen aja tuh sampai Rp25. Tuh, wow. 25. Mohon maaf, Bapak kelahiran tahun berapa nih? 90. Sama ya? Oh sama ya? Iya, kita tuh anak 90-an di masa kecil, tapi kita besarnya itu di era milenial. Kan tahun 2000-an ya? Betul. Kita baru berkembang ya? Iya. Jadi kita masuk di milenial, Kak. Oh gitu. Jadi ya? kita masih anak gaul, iya. tenang. Nggak yang cupu-cupu banget. Ya. Tapi dulu masih zaman kayak main ini ya, main sodor ya. Main sodor, main tali, lompat tali. Terus main yang sembunyi-sembunyian itu. Iya, sembunyi-sembunyian. Terus main yang matanya ditutup pakai serbet. Terus Iya, teman-temannya betul. astaga. Terus main apa yang kayu yang dilempar itu? patok lele. Nah, itu dia. Sempat. Sobat-sobat, nanti kita akan kasih nama-nama permainan di sini nih untuk teman-teman mengingat dan memberikan nostalgia kepada teman-teman semuanya. Bahwa zaman dulu tuh ramai ya kak ya. Dulu kita nggak kenal gadget ya. Iya, jadi siapapun yang di luaran sana yang sudah merasakan hal itu berarti kehidupan Anda bahagia pada saat kecil. Betul, itu nggak bohong. Ya. Aku juga merasakan hal-hal seperti dulu. Ya. Zaman dulu ingat nggak? Kita nggak punya gadget kak. Nggak ada. Tapi kalau sore itu udah pada ngumpul aja. Udah pada Ingat ngumpul, main kelereng, main kartu. Kita nggak janjian lah ya. Main layang-layang, iya bener. Iya. Nggak janjian, jadi memang anak-anak pada saat sore itu sudah waktunya berkumpul untuk main. Jam 3 Ya, betul, jam 3. jam 4, jam 5. Terus kalau udah jam 5 udah gugup ya. Udah Deg-degan karena bakal kena kena serangan maut nih di rumah nih sama orang tua gitu ya. Sama ya. Ya. Yang pernah apa aja nih yang paling parah nih? Kalau aku sih orang tua aku dulu nyiapin rotan ya, nyiapin kayu iya, nyiapin selang dong. Kalau paling parah sih sebenarnya rotan. Cuman nggak nyampe dipukul, nggak, cuma dibentak gitu doang. Orang tua Tapi Ical baik ya. sempat dulu pakai buku tebal gitu, dipukul kan di kaki. Dan orang tua nangis, aku masih ingat. Orang tua nangis. Nggak Orang tua. tega kayaknya. Karena kamu memang anak baik kak. Kalau aku dulu dipukul aja. Aku yang nangis karena kesakitan. Sakit sih waktu itu, cuman ya mungkin karena memang lagi akunya nakal banget ya waktu kecil. Ya maklum ya, kalau misalkan kecil kan kita nggak bisa berpikir seperti orang dewasa kan. Betul. Dan pastinya orang tua kita tuh ingin selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, betul ya. Dan aku tuh nggak pernah menyesal dan hal itu kak, kalau aku secara pribadi. Karena mental kita terbentuk. Betul, karena aku bersyukur. Karena zaman sekarang tuh udah nggak kayak gitu lagi. Dikit-dikit udah laporan kemana gitu ya. Anaknya yang dibela. Kenapa gini? Nggak tahu mau cari masalahnya dulu apa ini, jalan tengahnya gimana. Yang tahu sepihak aja dulu. Gitu. Betul. Kalau boleh milih, masih mau melanjutkan ke era sekarang atau mau kembali ke zaman yang dulu? Kalau dibilang milih, zaman sekarang. Zaman sekarang ya. Alasannya kak? Alasannya kita lebih bisa berkembang. Kalau zaman dulu ya memang kita dihadapkan dengan situasi yang lingkarannya itu aja. Betul. Kalau zaman sekarang kita luas sekali. Kita bisa bergaul dengan siapapun, kita tidak memilih dengan siapapun, kita bisa bertemu dengan siapapun, bahkan dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Cepat, prosesnya cepat juga. Cepat banget. Karena kita mengikuti teknologi perkembangan zaman kayak. Ya, betul sekali. Berteman pun bisa sampai seluruh dunia nih bisa nih. Benar. Kalau zaman dulu nggak mungkin. Kayaknya teman satu sekolah dan satu komplek aja tuh ya. Iya, karena kan lingkungannya itu aja. Ya betul juga ya. Nah, itu aja. Emang beda ya ngomong sama orang pintar ya.
Enggak lah, Kak. Pintar. Biasa. Ini kelihatan dari awal udah pintar nih Kak Ical. Aku nggak pintar. Kak. Pintar kok Kak, pintar. Aku boleh masuk BSSC nggak? Mau nikah cepet ya, Kak? Mau. Jangan buka kartu Kak. Oh gitu ya. Oke. Tapi kalau ini kita belum ya, nikah nanti ya. Ya, Maksudnya oke. kita masih ke zaman-zaman pada saat itu. Setelah itu dari SD melanjutkan ke sekolah menengah pertama di Kota Palangkaraya juga. Iya. SMP di Palangkaraya, SMP 1, terus SMA 1 juga. Oh, hits ya. Ya, jadi waktu itu sebenarnya aku sendiri pun maunya masuk di SMA 2. Tapi Karena pada saat itu ya memang kesisih dari yang lain, ya udah akhirnya aku cabut berkas dan ke SMA 1. Keesokan harinya yang di bawah itu naik lagi. Seharusnya aku bisa masuk di situ. jadi nggak masuk. Jadi nggak masuk. Jadi Ya, akhirnya SMA 1. SMA 1 itu SMA bagus Kak. Iya. SMA 1, SMA 2. Sebenarnya Aku dulu SMA tanya dong. Mana? SMA Nusantara. Oh, oke, baik. Bagus ya. Salah satu sekolah swasta yang bagus. Ya. Nusantara Bapak Ibu guru. Terima kasih sudah mendidik saya. Kalau tidak ada Nusantara nggak terbentuk BRI seperti ini. Betul. Enggak jadi Nusantara bersatu ya. Iya. Apa sih? Oke, jadi pada saat melaksanakan pendidikan di SMA dan SMP punya cita-cita apa tuh pada saat itu Kak? Aku mau jadi ini nih atau random aja gitu? Jadi memang pada saat SMP itu sering mendengarkan orang siaran. Oh, memang dari dulu Kak ya? Ingin menjadi penyiar radio tapi orang tua belum membolehkan. Pada saat itu sudah kelas 3 SMP tapi orang tua masih belum memperbolehkan. Oke. Cuman memang pada saat itu sering mendengarkan Curi-curi pendengar gitu ya. Oke. Bagaimana orang gaya siaran segala macam. Nirukan dong di rumah. Kalau untuk nirukan sih masih belum. Tapi masih terpendam dalam hati. Iya, terpendam dalam hati, belum terekspresikan. Oke, tapi sakit Kak ya. Sesuatu hal yang ingin tapi itu Ya gimana ya Kak? Kayak menggapai tapi nggak bisa gapai gitu. kayak cinta dia gitu ya. Kita ingin tapi dia nggak mau gitu. Gini, curhat Kita harus ya, bener. Kok bapaknya curhat, Pak? Maaf, kita sering kelepasan kalau di sini. Oke, setelah itu lanjut ke SMA. Kalau SMA itu apa aja tuh yang sudah menjadi mindsetnya Kak Ical? Kalau SMA masih sama, radio juga. Jadi Sudah terjun ya? Belum terjun. Jadi memang masih mendengarkan orang siaran, masih melihat orang membawakan sebuah acara. Karena pada saat itu saya sendiri pun pernah memimpikan kapan ya saya bisa berdiri di sana. Wow, kayak aku tuh. Ya jadi pada saat itu memang memimpikan sesuatu, memegang mic dan kapan bisa berbicara di depan orang banyak, kapan bisa berbicara di depan umum, kapan berbicara di depan TV, kapan bisa menyiar radio dan akhirnya dari situ terwujudlah satu-satu. Jadi hal-hal yang diimpikan itu benar-benar diimani dan terjadi gitu Kak ya? Ya, Luar biasa. Tepuk tangan satu studio untuk Kak Faisal Tasan. Terjadi. Jadi jangan meremehkan kalau kamu punya mimpi. Kalau kamu punya mimpi itu suatu saat akan terwujud. Tapi harus dengan upayakan ya. Ya, diupayakan. Harus belajar, harus berproses. Betul. Kayak kata Kak Agnes Monica gitu ya. Ya. Bolehlah kamu bermimpi setinggi langit gitu. Nggak apa-apa, mimpi itu gratis gitu ya. Iya, gratis. Tapi mimpinya jangan berdiam diri aja, harus eksplor diri. Salah gitu ya? satu yang memang membuat bergerak juga rules-nya ya kalau boleh dibilang sih Agnes Monica salah satu orang yang bisa memindsetkan pada saat itu. Dengan kata-kata dan prestasinya ya. Oke. Jadi semakin kuat. Berarti aku tadi nebak aja ya Agnes Monica, benar? Ya. Oke, kita Sati Kak. Oh gitu ya? Sati. Ini nggak ada tektok tadi, emang Sati aja. Oh ya. Gitu, biasa. Kalau mau satu tim di BSS itu gitu, Sati. Oh gitu. Ya. Kapan masuknya? Nanti lah Kak. Oh gitu. Atur-atur dulu ya. Oh, ya, okay. Ini NPWP-nya, PKWT berapa gitu ya. Waduh. Soalnya susah Kak zaman sekarang. Soalnya zaman sekarang tuh susah Kak cari kerjaan. Anak-anak muda tuh juga bilang kayak gitu. Jadi apapun yang bisa dikerjakan yang penting halal. Gitu, benar nggak? Benar sekali. Bahkan jadi cleaning service pun ada yang melakoni. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Itu semua halal. Jadi jangan meremehkan sebuah pekerjaan di zaman sekarang. Apapun yang kamu kerjakan sekarang disyukuri. Betul. Dijalani dan respeklah dengan apa yang kamu kerjakan. Betul. Karena tidak semua orang bisa seperti kamu, tidak semua orang bisa
seperti kita. Betul sekali. Contohnya seperti kayak Ical bilang tadi, cleaning service itu gede loh bayarannya ya. Ya. Jangan salah ya. Ya. Dari cleaning service pun tidak tercipta kantor yang bersih. Betul. Dari cleaning service semua jadinya sehat, terpantau. Betul. Kalau tidak ada mereka ya amburadul. Betul. Emang mau gitu ya? Yang kerja juga yang bersihin, nggak mungkin kan? Ya, terutama sibuk. Bukti nyatanya adalah di hotel. Betul. Nah, jadi kalau harusnya Kak Faisal ini masuknya di bagian HRD ya. Jadi memperhatikan kesejahteraan para karyawan gitu sebenarnya. Aduh. Kak Faisal tuh memandang segala macam dari bentuk lini, mulai dari terbawah sampai dan ke atas seperti yang sudah disampaikan. Itu bukan suatu karangan ya, dia sendiri yang menyampaikan. Betul kan? Iya. Oke. Karena basicnya orang tua dulu waktu kecil ya, itu diajarkan tata cara perhotelan. Karena orang tua pun dulu di hotel. Betul. Sudah dijelaskan tadi ya. Iya, itu dia. Jadi termindset juga dan mau nggak mau nih harus tahu gitu ya. Belajar secara otomatis karena kan orang tua di situ. Iya, sebenarnya sih secara ininya alami aja sih pada saat itu sering dibawa ke sana lingkungannya, jadi mengenal, jadi tahu table manner dari kecil seperti apa, megang garpu, terus megang sendok, gitu sih. Hebat. Terus pakai serbet harus pakainya di mana segala macam udah tahu. Nggak salah dari nih. Kecil. Kak Faisal nih putra pariwisata loh. Nggak mau. Saya pernah ikut 1 kali saja, tapi setelah itu ya sudahlah pengalaman. Tapi pernah ikut kan? Pernah. Nah, itu dia. Pernah. Hebat. Sebelum kita panjang lebar membahas mengenai yang up-nya, nih dulu nih ketika sudah lulus dari SMA, Kak Faisal pada saat itu awal mulanya nih, kenapa nih? Kok bisa megang mic langsung dan segala macam? Nah, itu dia. Jadi itu dimulai dari nol pasti ya? Iya, dimulai dari nol. Jadi pada saat setelah keluar dari SMA, masuk ke kuliah, di situ memberanikan diri waktu itu mencoba di salah satu radio. Ikut tes nih? Ikut tes. Salah satu radio ikut tes suara, tes vokal, sampai akhirnya keterima. Boleh disebutkan nggak? Boleh lah, oh, iya. nggak masalah. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Jadi salah satu itu di KPFM. Oke, di Jalan Cikriwut ya? Iya, Jalan Cikriwut. Jadi sebelum yang kebakaran sampai yang kebakaran itu saya siaran. Di situ ya? Asal mula cikal bakal tuh di situ. Kamu saya thanks dong buat KPFM. Terima kasih buat KPFM telah membentuk saya dan memberikan jalan. Suaranya bagus ya. Suara penyiar radio. Mantap. Setelah itu masuk lagi ke Kalawet Radio. Nah, setelah ke Kalawet Radio, setelah itu ada terima broadcast. Dulu kan zaman-zamannya BBM ya. Zaman BBM sama WA-an. Jadi di broadcast info bahwa ada penerimaan di salah satu TV nasional. Ya. Langsung nih lokal. Gitu ya. Ting. Kenapa nggak dicoba nih gitu kan. Oke, itu tahun berapa, Kak? 2000 berapa ya, Kak? Aku lupa deh. 2015 ya? Oh, 2015. Anak baru ya? 2015. Aku udah duluan. Sombong amat. Jadi 2015. Awalnya itu entertain. Cuman orang TV di situ ngomong, coba kamu tag berita. Yang lebih serius gitu ya? Yang lebih serius. Oh ya udah, tag berita. Di tes vokal ternyata suara kamu cocoknya di sini. Jadilah pada saat itu. Pada saat itu. Pernah memimpikan untuk suatu saat di depan layar televisi seperti itu enggak? Dulu yang pernah saya sampaikan pada saat SMP SMA, kapan ya saya bisa di sana? Gitu. Oke. Jadi hingga akhirnya doa itu ucapan itu menjadi doa. Dan terlaksana. Dan memang ada jalurnya. Yang kamu rasakan pada saat itu tuh apa tuh? Wah, saya hebat nih. Saya bisa masuk TV. Gitu ya, Kak? Senang, bahagia, ya apa ya? Pokoknya aku sih sombong dulu. Oh gitu. Dikit. Oh gitu. Ya merasa di atas sedikit lah ya. Enggak bercanda, enggak ada yang bisa disombongin teman-teman, maaf. Ya, ada langit di atas langit. Betul. Karena di situ banyak senior juga ya. Betul, banyak senior. Kita juga belajarnya dari senior. Betul. Masukan dari mereka tuh sungguh sangat luar biasa. Kalau kadang-kadang ini ya perih, kadang-kadang ada yang secara halus, secara tidak halus. Ya, tapi semuanya itu untuk kebaikan kita juga. Ya. Akhirnya mental kita terbentuk. Oke, yang paling diingat waktu menjalani hal yang sangat baik itu. Aku bilang sih hal sangat baik. Karena adalah sebuah ucapan, jadi doa, dan terwujud. Yang kamu rasakan pada saat itu dan hal baik pada saat itu, keuntungan yang kamu dapatkan. Selain duit ya, kita nggak usah bicara itu. Bersyukur. Yang pasti kamu lebih dikenal, Chan.
Lebih dikenal iya. Jadi pada saat itu banyak keluarga yang kaget, Wow. terutama di daerah Seruyan, daerah Sampit, kan ada keluarga dari sebelah bapak ya. Betul. Pada saat itu bulan suci Ramadan, banyak yang melihat kan untuk menantikan beduk. Berbuka puasa ya. Ya, Di rumah makan, di iya hotel, betul, di mana ya. betul. Jadi Tahu saya. up-upnya kita tuh pada saat itu gitu loh, Betul. karena semua orang Memperhatikan. membuka TV, channel TV itu gitu, Oke. TV lokal itu. Ya. Luar biasa ya. Itu dia. Dan itu kamu pada saat itu mulai tersohor dan hal-hal yang kamu punya di dalam diri kamu tuh kamu inovasi terus. Iya, Kurang lebih seperti itu. dikembangkan lagi dari dulunya yang tidak berani menjadi berani, memulai untuk menerima MC. Tidak berani itu kenapa sih Kak? Kakak tuh kan proporsi untuk seorang itu badan udah bagus gitu ya. Muka udah oke banget, kamera face dan lain-lain. Apa sih yang membuat seorang Kak Faisal Tasam itu tidak berani? Tidak pede. Apa Kak? Tidak pede itu dari mana? Suara bagus loh. Tidak pede karena tidak, Penghayatan bagus. gimana ya? Sebenarnya kalau orang lihat itu wah pede nih anak. Tapi dalam diri kita sendiri pun wah aku ini bisa nggak ya? Gak bisa bohong gitu Kak. Jadi kayak gugup, semua itu masih ada walaupun sudah sering sekali kita muncul di muncul di halayak umum, dari siaran radio. Tapi memang beda. Dari radio kita ke MC menghadapi yang memang banyak orang, itu kan harus TikTok ya. Betul. Kita harus TikTok. Kalau di radio kan kita cuma menghadapi mic. Apapun keadaannya gitu ya, yang penting suara oke gitu ya. Suara oke, mau keadaan moodnya jelek atau apapun ya harus profesional aja. Harus profesional. Pokoknya suara kan orang dengar suaranya aja. Betul. Muka mau mukanya corot marut, mau dandanannya baju tidur, kan orang nggak tahu di luar. Yang penting pembawaan penghayatan gitu ya. Itu dia. Nah, ketika terjun di dunia luar, jadi seorang MC, beda banget ya. Beda sekali. Yang paling signifikan terasa atau apa Kak? Jadi pada saat itu degup jantung kencang sekali. Dep. Bayangkan awal saya MC itu mulai di KPFM. Itu menghadapi ribuan orang langsung. Acara pada saat itu ya? Acara pada saat itu, jadi jalan sehat pada saat itu. Itu kan banyak orang, bagaimana kita membawakan suasananya, menyenangkan, bagaimana kita membawa orang-orang di sekitar. Jalan sehat dong, itu banyak hadiahnya. Iya. Dan pasti diperhatikan ya. Iya, itu dia. Ini MC ditunggu nih, ngomong apa lagi nih? Hadiah kapan hadiah? Gitu ya? Iya, orang nggak akan pulang. Iya. Karena hadiahnya. Andalah bintangnya saat itu, Faisal Tasam. Orang pasti menunggu ya. Itu dia. Jadi gugup. Jadi mengatur itu masih belum bisa pada saat itu. Dan ada beberapa teman, saya boleh sebutkan? Boleh lah. Nah, pada saat itu ada background di belakang saya itu ada si Caca. Kak Cacan. Halo. Jadi beliau juga saya banyak belajar dari beliau walaupun memang mulutnya pedas ya, kayak sambal. Baik sih, baik. Tapi baik orangnya, baik banget. Baik. Suka pakai baju aneh. Iya. Dari jaket aja udah tahu. Pasti banyak cicilan nih. Lanjut Kak. Terus itu juga ada Andi Rahmat Nazir, juga saya belajar dari beliau karena beliau kan penyiar radio juga di Ozone FM. Nah, itu dia. Jadi banyak banget nih orang-orang di belakang Kak Faisal gitu ya. Jadi bukan nggak bisa sendiriin, hidup nih bersosialisasi ya. Betul. Kamu nggak bisa sendiri dan orang-orang ini tuh sampai dengan sekarang tuh yang membantu kamu. Kamu tau nggak Kak Faisal, aku tuh dulu pernah terberi motivasi secara tidak langsung oleh siapa? Siapa? 2 kali nih aku bilang, Bang Abe Pantar. Wes. Luar biasa beliau itu ya. Dia luar biasa tuh walaupun kayak gitu. Maksudnya walaupun kayak gitu kita tuh beda nih, beda era. Iya. Antara gitu ya. Ini saya nih, beliau Iya. gitu. Kamu jangan berani-berani kan. Iya, sudah segi usia dan segala macam. Waduh. Cuman ada satu kata-kata beliau tuh yang nggak bisa aku jelaskan di sini yang membuat aku tuh pada saat itu tuh langsung gitu semangatnya. Oke. Gitu Bang Abe, sudah makan belum? Oh itu ya. Lanjut Kejal. Iya. Di saat itu dan itu terlaksana dengan baik sih walaupun mungkin kamu merasa kekurangan ya. Kurang sekali. Karena pertama kali karena kurang. Jadi memang diberi kesempatan membawakan sebuah acara, MC hiburan terus hingga akhirnya memang belajar melihat cara orang MC karena pada saat itu juga diberitahukan kamu kalau mau MC bagus lihat rulesnya siapa MC-nya yang kamu yang kamu ingin role modelnya di siapa nih gitu. Kalau kiblatnya di lokal siapa Kak?
Kalau kiblatnya di Jangan lokal, bilang Kak Cacan ya. enggak. Kalau kiblatnya di lokal sendiri sih, saya lebih memperhatikan si Mbak Nisa Ramia. Oke, Ibu. Ibu Nisa ya. Ya, jadi ibu itu kalau misalkan membawakan sebuah acara tuh enak banget gitu loh. Maksudnya Menguasai gitu ya. enjoy banget. Jadi semua stage ini punya dia gitu. Luar biasa. Aku juga sih ngefans sama Mbak Nisa. Ya, gitu. Dari dia nggak pakai jilbab sampai dia pakai jilbab sekarang. Setelah itu kalau untuk apa namanya kiblat yang di nasional atau di Nasional luar. ya. Kalau Yang paling kamu nasional itu ada Indra Bekti, ada siapa namanya Indi Barens. Oke, lebih ke entertain ya Kak Ya. Ical. Itu dia. Jiwanya ke situ ya. Jadi lebih memang banyak belajar dari mereka bagaimana caranya berbicara, bagaimana caranya bercanda, pemilihan kata. Dan memang pemilihan kata itu juga kita perlu banyak belajar ternyata Kapri. Betul. Perlu update. Kelihatan sih bagus gitu ya. Dari awal kita ngobrol aja udah tertata rapi gitu. Beda. Aku tuh beda. Aku tuh anaknya barbar. Kan nggak bisa. Karakternya Kapri. Ya, aku Iya, tuh semua orang punya karakter Iya. Kapri. Aku tuh ribut Cal, maaf ya. Tapi keren banget sih kita. Mau dipoto 1, 2. Jadi pada saat itu melanjutkan. Nah, ini kalau untuk dunia pre-MC-an itu asal muasal dan pada saat itu berjalan lancar terus ya. Sampai seorang Kapisal tuh banyak MC di mana-mana. Iya. Nah, aku lihat sendiri loh, aku stalking loh. Pada saat Sampai itu. akhirnya ya memang beberapa muncul MC, sampai akhirnya ya memang belajar, dan sampai akhirnya ada orang yang mau belajar Kak gimana sih cara MC, bagi ilmu. Terus bagi ilmu, karena kalau ilmu itu kita bagi itu tidak akan hilang. Jadi berkat ya. Ya, Oke, Kak Faisal nih pertanyaan nih dari teman-teman semuanya. Kak Faisal itu pertama kali nge-MC bayarannya berapa? Pertama kali nge-MC. bayaran dulu pernah dibayar cuman makan doang. Nggak dibayar. Nggak. Bensin gimana Kak, bensin? Jadi pada saat itu cuman dibayar makan tok, nggak ada yang. Karena pada saat itu kan saya kan masih belum punya nama, dan pemikiran saya juga ya udahlah buat belajar, kapan lagi Itu diberi pertama kali kesempatan. yang penting dikasih makan Kak ya. Karena kita kan harus bisa melihat peluang, kapan kita diberi kesempatan, kapan kita diberi jalan. Betul. Mungkin mikirnya pada saat itu dikasih kesempatan pun itu udah lebih dari penghargaan gitu ya. Betul. Oke, ini positif banget nih Kak Isal. Aku belajar lagi hari ini nih. Bayaran termahal. Kalau tadi udah bayaran terendah, ini bayaran termahal selama nge-MC dari pertama sampai dengan terakhir. Aduh, angka disebutin ya. Sebut dong. Kayaknya nggak etis deh Nggak kan? apa-apa. Boleh, di sini tuh boleh. Di sini tuh nggak bakal kena copyright karena lagu dan segala macem. 1 sampai 1,5. 1,5. Satu kali ya. Luar biasa ya, 2 kali. Tergantung event. Iya, tapi itu yang paling besar segitu ya. Iya. 2 kali nge-MC beliau gaji 1 bulan kita. 1,5 sekali nge-MC ya. Itu berapa jam Kak? 4 jam. Rizal, dengar? Sekali nge-MC 1,5. 4 jam. 2 kali nge-MC hitung dong 2 kali lipat. 4 jam. Pernah saat itu, 2 hari dalam 1,5. Itu 3 juta. Nggak usah disebut, tolong. Cuman itu ya gimana ya, maksudnya mencapai sampai titik itu tidak semudah Betul. yang dipikirkan. Perlu proses dan perjalanan panjang. Sampai akhirnya yang saya bilang di awal tadi, makan nasi dikasih orang makan aja. Udah senang aja gitu Udah ya? senang gitu, dikasih Kayak bodo kesempatan. amat gitu. Yang penting besok aku coba lagi gitu ya? Ya. Oke, aku sering tuh dapat gitu, tapi aku karena anaknya barbar, haus ya? Oh enggak Kak. Boleh minum kok, ini boleh diminum kan? Oh boleh ya? Boleh dong. Kaical mau yang ini, ada yang kayak susu, ini ada yang apa namanya? Ini ada apa sih? Bukanya pelan-pelan. Kaical mau yang ini atau yang ini? Diputar dulu. Aku sih lebih ke mau Kalau ini yang apa nih, Kak? Kalau itu signature. Sinetron cerita ya. Signature cerita. Ini tuh kalau seandainya teman-teman semua yang mau banget minum minuman yang segar dan bervariasi di Kota Palangkaraya, langsung nih. Nanti kita sertakan Instagramnya di bawah ini. Ini kopi. Ini teh. Oh ini teh. Teh. Saya kira kopi. Teh itu teh, jangan salah. Oh. Itu kayak ini ya, kayak mirip-mirip teh tarik gitu. Iya makanya. Aku pikir juga waktu datang kopi, ternyata itu teh. Oh. Nanti kita akan cantumkan di bawah Iya. untuk teman-teman semuanya Namanya nanti ada di bawah ini ya. yang penasaran, langsung aja nih, boleh. Kita mau coba dulu ya. Kalau teman-teman semuanya mau Ceritanya follow aja Instagramnya, @cerita.io. cerita.io nih ada di sini ya. Nanti kita pokoknya tampilkan di bawah. Terus nanti akan ada segmen di mana kita akan
menampilkan semua rasa-rasanya gitu. Terima kasih ya teman-teman dari cerita.io. Enak banget nih kalau misalkan siang-siang ya. Betul, kayak kita sekarang ya. Terus gitu. Ya ampun, segar banget tuh. Segar banget. Langsung kalau kepo bagaimana keenakan rasanya nih, follow ada di bawah ini ya, kita siapkan Instagramnya, langsung DM adminnya di situ. Harganya murah. Kak Faisal nih dia mengumpulkan pertanyaan lagi dari teman-teman. Aku tanya terus nih ya, mumpung ada Kak Faisal di sini. Kak Faisal itu sudah menikah atau belum? Kosong. Tangannya kosong sama kayak hatinya. Oh gitu. Iya kan? Karena sering muncul pertanyaan begini ya. Ngurusin orang nikah mulu. Nikahnya Itu. Ngurus orang. Aku juga sering dulu kayak gitu, Kak. Nge-MC wedding mulu, weddingnya kapan? Nah, gitu itu kan. Pertanyaan seperti itu sebenarnya menyebalkan di awal ya. Karena membuat kita tuh kayak merasa tertekan gitu. Kayak diburu-buru gitu. Kayak ditanya-tanya mulu gitu ya. Iya, ditanya mulu. Sebenarnya pertanyaan begitu tuh nggak enak loh. Jujur, nggak enak. Sumpah nggak enak. Itu yang suka nanya, tolong stop. Jadi, kalaupun pertama kali bertemu atau pertama kali berjumpa, lama nggak ketemu, pembahasannya tolong deh jangan gitu ya. Iya. Aku tuh juga sering ditanya kayak gitu kali, Kak. Aku tuh dari yang biasa aja gitu sekarang, udah males. Ya kalau kita sih Kadang-kadang bisa nggak aku jawab. ya kadang-kadang sih kan aku bilang begini ya, doain aja lah tahun depan. Tuh. Positif anaknya. Dia doain aja tahun Kalau Kak Ical ditanya tuh ya doain aja teman-teman. Kalau aku ditanya nggak tahu kayak gitu. Capek, Kak. Soalnya sering ditanya. Jadi kadang-kala aku pernah jawab sama keluarga aku nanya, ini udah umur segini kok belum nikah. Aku jawabnya kayak gini. Besok tante mungkin kalau nggak hujan gitu. Terus aku dicubit sama orang tua aku. Dicubit sama mama aku. Kesel kan nanya ya, itu apalagi mulu. pada saat kalau kumpul keluarga kan. Aku paling menghindari hal-hal itu. Jadi udah. Kapan nih mumpung masih ada? Tuh. Nanya mulu ya. Iya kalau nanti ada undangannya datang atau membantu untuk membeli souvenir kah dan segala macam. Ini enggak juga gitu. Penuh Ya. persiapan semua. Betul. Nanti kalau udah nikah ditanya lagi kapan punya anak kan. Nah, itu dia. Kalau udah punya anak terus ditanya lagi kapan punya adik kan. Terus nggak ditanya kapan meninggal gitu. Kesel dia. Kesel. Karena segala sesuatu ada masanya ya, Kak. Betul. Jadi santai aja gitu. Jadi intinya Kak Faisal ini masih belum menikah. Sudah punya pacar belum? Kalau bilang punya pacar sih belum. Tapi kalau ada orang yang deket ada. Tolong promosikan diri Anda langsung di sini. Kalau udah ada tadi dipromosikan langsung. Oh, udah ada ya. Jadi Kak Faisal masih belum nikah dan masih kosong juga. Kriteria, Kak. Jadi biar orang-orang tuh nggak nebak-nebak gitu. Kriteria. Pakai jilbab kah? Kayak seperti apakah? Kriterianya apa ya? Nah, kalau karakter yang kuinginkan itu sebenarnya sih nggak muluk-muluk ya, yang bikin nyaman aja. Yang bikin nyaman. Dan bisa seperti ibu. Karena nanti kan dia merawat anak-anak kita. Keibuan. Itu dia. Oke, nyaman. Terus yang pasti seagama dong ya. Ya, seagama. Seiman, seagama. Dan yang kedua itu sosok yang keibuan. Tuh, udah tahu kan? Jadi buat kamu semua yang masih suka main-main, perempuan di luar sana yang suka main-main, masih suka TikTok kan, mohon maaf, mundur. Kak Ical nggak akan melirik itu ya. Mengeluarkan uang sebenarnya sesekali sih boleh ya, karena kita harus mereward diri kita sendiri. Sesekali, tidak menjadi sering. Itu tuh bijak sekali ya jawaban dari beliau. Sesekali boleh asal jangan terlalu sering kayak gitu. Oke, itu dia pertanyaan dari teman-teman semua tadi yang menanyakan bahwa beliau ini seperti apa. Intinya belum menikah, intinya beliau masih mendambakan seorang yang penyayang, seorang yang keibuan dan yang paling pasti itu seiman. Betul sekali. Gitu. Nggak mau membuka di biro jodoh atau seperti apa kira-kira? Kayaknya pengen nanti ya. Jadi BCC include kalau belum ada jodoh langsung. Tolong ya BCC. Ini leader Anda sendiri nih. Kalau di BCC tuh kayak gimana sih Kak? Kak Ical nih founder kah, owner, leader atau seperti apa? Sebenarnya sih owner. Owner ya. Berarti yang memang dari awal ya. Dari awal. Sebenarnya dari awal itu teman sih minta bantu. Oke. Terbentuknya BCC ini teman minta bantu, adanya itu ulang tahun. Oke. Jadi siapin dong gitu ya. Tolong dong, karena kan aku tahu kamu pembawa acara kreatif ini. gitu ya.
MC juga. Nah, kamu aja yang bikin acaranya sekalian, dia bilang kayak gitu kan. Oh ya udah, kumpullah dengan beberapa teman. Waktu itu ada Edo, Jacqueline, sama Angga. Tiga orang itu yang memang dari awal BCC terbentuk. Dan setelah itu barulah digarap untuk acara Sweet Seventeen. Sweet Seventeen, acara 17-an itu ya, bocah-bocah tuh rame tuh. Rame banget. Jadi pada saat itu di Just Kitchen and Lounge. Just Kitchen and Lounge. Pada saat itu pertama kali digarap, hingga akhirnya aku sendiri sih yang memang memikirkan kenapa nggak diseriusin gitu loh. Betul, karena udah ada jalannya nih ya. Udah ada jalan. Jadi diseriusin aja, ngomong kan sama mereka bertiga. Jadi akhirnya berempat sering ngumpul dulu di salah satu base camp. Mereka tempat mereka kerja juga, Koran kalau nggak salah, lupa aku namanya. Jadi di situ kumpul, ngomongin gimana nih kita kelanjutannya. Oke, garap aja Kak. Oh ya udah. Mumpung ada kesempatan gitu Kak ya. Kesempatan. Oh, gimana nih step awalnya kita harus bagaimana gitu. Jadi diobrolin sama mereka. Oh gini Kak, gini. Jadi kan banyak menerima inputan kan, dalam artian apa dulu nih yang kita mulai. Akhirnya dari situlah terbentuk, mulai dulu kita promosi, kita atur paketannya apa aja yang didapat, segala macam. Sweet Seventeen pada saat itu udah kita coba nyebar ke SMA. Nah, pada akhirnya nyebarnya gimana tuh Kak? Bikin suatu pamflet? Jadi memang nyebar, nempel ke majalah dinding, segala macam, semua dari awal. Dari awal. Jadi orang yang taunya sekarang BCC besar tuh dimulai dari hal-hal seperti itu juga ya? Hal-hal kecil. Turun langsung ke lapangan. Ya, bahkan sempat dekor sendiri. Sweet Seventeen. Mungkin karena pada saat itu baru juga. Dan mungkin untuk menghemat supaya low budget juga gitu ya. Betul sekali, dan bisa memanage keuangan itu bisa dibagi, menikmati hasilnya sama-sama. Biasa. Pada saat itu sih pemikirannya gitu aja dulu. Bagaimana ini bisa terbentuk? Ulang tahun dulu ya awalnya ya. Nggak kebayang sih bisa sampai sekarang. Cuman di dalam pikiran itu pada saat itu adalah bagaimana caranya BCC ini bisa menaungi untuk beberapa teman-teman. Karyawan BCC sekarang ada berapa sih Kak? Kalau untuk sekarang sampai saat teman-teman yang gabung sekitar 40-an. Iya. 40 ya. 40. Berarti 41 ya sama aku ya. Oh iya gitu. 41 anggota BCC, aku yang baru. Aku wakil leader. 40, jadi memang Kak Ical kan diam gitu, yang adem gitu ya. Yang perlu yang marah-marah gitu kan. Nah, gini sebenarnya ya. Jadi mereka itu pada saat membentuk BCC sendiri, mereka mengenal saya sendiri pun pemarah orangnya. Oh, masa sih? Aku nggak pernah lihat marah loh. Karena tidak melihatkan di depan umum kan. Buat apa kita marah-marah di depan umum, buang-buang tenaga. Oh, ya jadi kan? Kak Faisal ini bisa marah juga? Bisa lah. Setiap manusia bisa marah kali Kak. Aku nggak kelihatan sih. Aku nggak pernah ngeliat Kak Faisal marah. Biasanya tuh ketawa-ketawa gitu. Kadang-kala Kak Faisal ini kalau mau lihat tuh di Instagramnya ini ada di bawah ini, dia cover-cover lagu. Itu lagi gabut sumpah, lagi gabut. Itu cover lagu. Oh, jadi terkenal di kalangan teman-teman yang gabung di BCC, Faisal tuh tegas dan pemarah gitu ya? Nggak pemarah sih, tapi lebih ke tegas mungkin. Jadi kalau misalkan aku bilang kamu nggak bisa seperti ini, kamu harusnya seperti ini. Kalau misalkan kamu seperti ini, nanti kejadiannya begini. Jadi aku lebih kepada membuka pemikiran mereka, bagaimana caranya bisa satu frekuensi dengan aku. Betul, karena kan biar bagaimanapun kan itu harus dalam satu kesatuan ya. Ya. Nggak boleh beda. Jadi kalau misalkan tidak satu frekuensi, jatuhnya nanti kan ini anak-anak nanti bisa mikir sendiri, nggak diarahkan segala macam. Betul, nanti beda lagi, beda visi dan misi dan segala macam ya. Beda nanti. Jadi memang membina orang dari awal yang tidak tahu apa-apa sampai akhirnya menjadi tahu, oh detail seperti ini, sampai akhirnya mereka bisa gerak sendiri. Itu perlu perjuangan dan proses. Dan aku pun belajar di situ meng-hire orang dari awal sampai memang jadi. Dan ada beberapa yang memang sudah bisa menjadi dirinya sendiri. Dan kayak terbukti partner kayak Jacqueline, dia udah punya sendiri ya. Betul, Jacqueline, Angga, dan Edo. JR Wedding. JR Wedding. Jack. Oke. Dia. Habis itu dan di belakang BCC ini pun sebelum terjun ke WO itu ada Bang Dedi Bo. Oke. Jukung ya sekarang. Ya, Bang Dedi Bo. Jadi awalnya terjun ke wedding itu gara-gara Bang Dedi. Jadi Bang Dedi ngomong kan pada saat itu, bagaimana BCC masih atau enggak? Karena masih nggarap Sweet Seventeen kan.
mau istirahat dulu bang, gitu kan. Karena orang tua ngomong, kamu milih kuliah apa kerja? Saat itu Pak masih kuliah ya? Masih kuliah. Hebat ya, kuliah tapi udah bisa produktif gitu, menghasilkan sendiri ya? Ya, karena kan dari awal masuk pun sudah terjun ke dunia radio. Jadi dari situ pemikirannya tuh udah mulai berkembang, mengeksplor diri lah. Inovasi terus gitu Ya, ya. Ini satu jalan nih. Jadi ngalir aja gitu ya. Belajar bikin rundown segala macam, semuanya dipelajari. Oke. Kriteria untuk bisa masuk BCC tuh yang paling penting apa nih Kak? Kriteria masuk BCC sih sebenarnya Yang paling utama deh gitu, nggak mesti harus semuanya. yang paling utama dia itu punya attitude. Itu aja. Attitude nomor 1 ya. Ya, attitude. Karena biar bagaimanapun, secantik dan seganteng apapun kalau tidak mempunyai attitude percuma. Aku mundur. Aku teriak-teriak anaknya. Mundur. Enggak lah, kalau di belakang sih nggak apa-apa. Iya. Kalau maksudnya menghadapi klien, kalau misalnya kita tidak apa namanya, dengan menjaga body language kan nanti klien beranggapan seperti apa ke kita kan. Karena itu kan tim ya Kak ya. Kalau seandainya satu yang dilihat tidak baik, nanti akan ke semuanya, betul kan? Betul. Karena di sini tidak ada atasan, tidak ada bawahan, semua adalah tim. Cuman tapi ada satu yang mengarahkan gitu ya. Iya. Oke, itu. Yang paling penting itu attitude teman-teman. Jadi biar sebagaimanapun kamu gitu ya, tapi kalau seandainya tidak disertakan dengan hal-hal yang baik, Betul. yang dimunculkan dari dalam diri itu percuma ya. Percuma Kak. Jadi kayak hilang lah ilmu. Oke, akan ketutup itu semua ya. Buat kamu semua yang merasa sudah oke, tapi untuk manner dan segala macam masih kurang, ya harap bisa di-upgrade gitu ya. Kita juga nggak bilang kalau attitude kita baik seperti apa ya. Betul. Sampai saat ini pun masih Belajar. terus belajar, mengupdate diri. Tapi alangkah baiknya kalau seandainya bekerja di jasa seperti itu, itu yang paling penting gitu ya. Betul. Oke. Karena apa saya belajar seperti itu, bisa seperti itu karena dari hotel juga. Nah, lanjut lagi di hotel. Iya. Hubungannya ada ini frekuensinya ya. Ada hubungannya. Jadi di hotel sendiri pun diajarkan kita menghadapi tamu seperti apa, berbicara dengan tamu seperti apa, duduk seperti apa, bahkan ngobrol dan pendekatan pun seperti apa tuh ada semua. Oke, nggak salah tuh, satu alur emang Kak Faisal. Ya, dan dari situ pun juga dulu sempat diajarkan juga, sempat ikut multi level marketing ya. Ilmunya aja sih yang saya ambil. Oke. Jadi saya terapkan di kehidupan dan hingga akhirnya memang itu. Oke, terima kasih banyak Kak Faisal sudah datang ke sini. Yang pasti tayangan ini bukan hanya sekedar untuk men-show up atau memberikan hal-hal yang mungkin tentang Kak Faisal, tapi banyak banget pelajaran yang sudah diberikan tadi. Untuk lebih lengkapnya kalau teman-teman mungkin masih kurang puas dan segala macam, bisa tarik lagi di scroll ke depan untuk melihat jawaban-jawaban dari pertanyaan yang teman-teman ajukan untuk seorang Kak Faisal Tasan. Gitu ya. Dan kita akan berjumpa lagi nanti, mungkin akan ada podcast episode selanjutnya bersama dengan Kak Faisal, tapi nggak di sini, mungkin di Hotel The Kumai atau di mana. Oh, bisa tuh. Iya, atau di mana-mana aja gitu ya. Yang penting kita akan selalu memberikan hal-hal yang baik dan juga menginspirasi untuk teman-teman yang di rumah semuanya. Boleh berikan quotes terakhir atau closing statement untuk anak-anak muda yang nonton. Oke, closing statement-nya adalah jika kamu punya mimpi, pastikan mimpi itu terjadi. Oke. Pastikan mimpi itu terjadi dan terus doakan ya. Saya Prianto terus Rangkap berusaha. dan Faisal Tasan. mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan God bless you. Thank you Kak Ical.